Apakah Anda sering mengalami geringingan atau kesemutan? Mungkin ada kekurangan vitamin ini. Jadi, kali ini saya akan membahas satu vitamin yang berguna untuk saraf Anda. Apakah itu? Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas satu vitamin yang berhubungan dengan syaraf. Jadi kalau Anda sering keringingan atau sering kesemutan di tangan atau di kaki, pasti akan diberikan satu vitamin ini. Tapi bukan cuma satu vitamin ini, biasanya akan dikombinasikan dengan vitamin lainnya, yaitu vitamin B12 atau disebut dengan kobalamin. Oke, seperti biasa, kita bahas dulu mulai dari bentuk vitaminnya atau forms of nutrient. Metilkobalamin dan 5-deoksiadenosylkobalamin. Nah, susah juga nyebutinnya. Oke, kemudian kita masuk ke distribution and storage atau distribusi dan penyimpanan. Tempat penyimpanan utama untuk vitamin B12 adalah di hati, di ginjal, dan di kelenjar adrenal. Lalu didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh dan dia akan diubah menjadi koenzim aktifnya yaitu metilkobalamin dan 5-deoksiadenosylkobalamin. Karena kapasitas hati yang luas untuk menyimpan vitamin B12 mungkin akan butuh 5-10 tahun antara defisiensi sampai timbulnya penyakit. Jadi ketika Anda kekurangan asupan vitamin B12 sampai timbulnya penyakit, secara teori ya, itu 5-10 tahun. Namun secara kenyataan atau praktikalinya bisa lebih cepat dari itu. Karena kebiasaan orang-orang yang makan ketika kita mengkonsumsi tinggi karbohidrat, ini akan menguras vitamin B12 lebih banyak dalam tubuh kita. Karena untuk mencerna si karbohidrat tadi dibutuhkan vitamin B kompleks, salah satunya vitamin B12 ya. Oke, kemudian kita masuk ke absorption atau penyerapan. Nah, di sini awalnya ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B12, asam lambung akan membebaskan vitamin B12 dari protein hewan. Jadi, saya ceritakan langsung di sini, vitamin B12 ini merupakan vitamin yang eksklusif berada di jaringan hewan. Nah, bagaimana dengan vegan dan vegetarian? Nanti ya, saya akan bahas berikutnya. Kemudian penyerapan bergantung pada faktor intrinsik yaitu protein yang dikeluarkan oleh sel parietal lambung. Jadi ketika lambung Anda bermasalah, tidak bisa mengeluarkan faktor intrinsik ini, so Anda akan kekurangan vitamin B12. Jadi walaupun Anda mengkonsumsi vitamin B12, lambung Anda tidak baik, tidak akan bisa menyerap vitamin B12 ini. Jadi kalau menurut teori yang saya baca ya, hanya 1% vitamin B12 yang bisa diserap ketika Anda mengalami masalah di pencernaan tadi. Gangguan inflamasi yang mempengaruhi ileum terminal atau usus halus seperti penyakit Crohn, kemudian celiac juga akan menurunkan penyerapan. Nah, untuk itu kondisi pencernaan yang baik diperlukan untuk menyerap vitamin B12 ini. Kita sudah bahas penyerapan, sekarang kita bahas pengeluarannya nih, ekskresi. Vitamin B12 umumnya diekskresi melalui urin, sama seperti vitamin B lainnya yang larut dalam air ya. Kemudian sekitar 0,6 sampai 6 mikrogram per hari diekskresikan melalui empedu dan hampir semuanya direabsorpsi oleh ileum. Ileum itu adalah usus halus kita. Kita masuk ke interaksinya. Obat steroid seperti prednison ini telah dilaporkan meningkatkan absorpsi vitamin B12 pada pasien dengan anemia perniciosa. Kemudian alkohol menurunkan penyerapan vitamin B12. So ya sama seperti vitamin-vitamin B lainnya. Jadi alkohol merupakan musuh dari vitamin B. Jadi kalau Anda ingin mengkonsumsi alkohol misalnya pada acara penting, jadi bukan untuk setiap hari ya, silakan konsumsi vitamin B lebih di hari itu. Kemudian metformin jangka panjang. Metformin ini obat diabetes. Jadi ini merupakan obat diabetes yang umum. Ketika Anda mengkonsumsi jangka panjang, ini akan berpotensi mengalami defisiensi vitamin B12. Kemudian OCP atau oral contraception pill juga bisa menurunkan konsentrasi vitamin B12 dalam tubuh. Obat penurun asam lambung. Jadi seperti proton pump inhibitor, kemudian H2 blocker atau H2 reseptor antagonis, ini juga dapat menurunkan konsentrasi vitamin B12. Lalu defisiensi B9 juga menyebabkan defisiensi vitamin B12. Jadi ada relate ya. Nah, untuk vitamin C dosis besar, ini juga dapat mengurangi efektivitas vitamin B12 dan harus diberikan secara terpisah untuk dosis besar ya. Kemudian kita masuk ke fungsinya, fungsi dari vitamin B12 ya atau kobalamin. Bentuk aktifnya tadi metilkobalamin
aktif dalam pertumbuhan dan perlindungan sistem syaraf. Jadi untuk melindungi sistem syaraf. Jadi kalau Anda yang mengalami gangguan saraf tepi, geringgingan, ya, salah satu vitamin yang diberikan biasanya adalah vitamin B12. Vitamin B12 juga dalam bentuk metilkobalamin dapat membantu mencegah penyakit Parkinson dan memperlambat perkembangan penyakit pada mereka yang sudah memiliki penyakit tersebut. Kemudian vitamin B12 juga telah terbukti memperbaiki gejala Bell's palsy yang menunjukkan harapan dalam pengobatan. Jadi Bell's palsy ini Anda bisa lihat gambarnya di sini, wajahnya asimetris ya, menceng sebelah, bukan stroke. Jadi karena ada lesi pada saraf fasial atau saraf nomor 7. Kemudian metilkobalamin juga penting dalam mengubah homocysteine menjadi metionin yang digunakan untuk membangun protein. Ini sudah saya singgung di vitamin B6 kemarin dan vitamin B9. Jadi 3 vitamin ini bekerja sama untuk menstabilkan level homocysteine dalam tubuh kita. Kemudian vitamin B12 juga diperlukan untuk mencegah anemia. Nah, anemia ini merupakan kekurangan salah satu komponen dari sel darah merah yang disebut dengan hemoglobin ya. Jadi kalau Anda periksa lab, nah di situ Anda biasanya kalau periksa darah lengkap ada tuh tulisannya hemoglobin. Ya, jadi diperlukan untuk mencegah anemia, kemudian dibantu dengan folic acid, vitamin B9 yang saya sudah bahas sebelumnya. Ini membantu untuk meregulasi pembentukan sel darah merah. Jadi diperlukan dua-dua vitamin ini. Vitamin B12 juga diperlukan untuk memproduksi asetilkolin. Jadi asetilkolin ini merupakan neurotransmitter. Jadi dia seperti messenger kayak hormon, tapi di saraf. Nah, ini bisa membantu untuk memori dan pembelajaran learning. Lalu vitamin B12 juga dapat membantu meningkatkan sintesis protein tertentu yang membantu meregenerasi sel syaraf. Oke, jadi itu tadi adalah fungsi-fungsi dari vitamin B12. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan apa yang terjadi kalau kita kekurangan vitamin B12 atau tanda-tanda kekurangannya, deficiency sign. Yang pertama ada confusion and memory loss, kemudian depresi ya, irritability atau mudah marah, kemudian ada fatigue, kelelahan, kemudian ada perasaan gelisah, kemudian ada pembekuan darah yang buruk, lalu mudah memar, lalu ada nausea, glossitis, nausea tadi mual, kemudian glossitis itu ada pembengkakan atau peradangan pada lidah. Kemudian pernicious anemia atau anemia perniciosa merupakan penyakit yang paling umum dari defisiensi vitamin B12 yang berat. Kemudian macrocytic anemia, kemudian ada infertility, kemudian ada hyperhomocysteinemia, ini seperti B6 dan B9 ya, sudah saya bahas. Kemudian ada progressive peripheral neuropathy, kemudian ada paresthesia, kemudian ada loss of appetite, lalu dermatitis and skin sensitivity, ringing of the ear, ya. Kemudian ada enlargement of the liver, jadi pembengkakan hati. Oke, jadi itu tadi adalah tanda-tanda ketika kekurangan vitamin B12. Sekarang kita masuk ke bentuk suplemen atau supplemental forms. Jadi yang paling sering ditemukan dalam suplemen adalah cyanocobalamin forms. Kemudian ada bentuk lain juga, ada adenosylcobalamin, kemudian ada juga hydroxocobalamin dan methyl-cobalamin. Nah, untuk suplemen ini juga tersedia dalam bentuk sublingual, yaitu ditaruh di bawah lidah. Kemudian ada nasal, ada oral. Oral itu kan kita minum ya. Kemudian ada disuntikan lewat intramuskular. Nah, untuk Anda yang mengalami gangguan pencernaan, Anda bisa lakukan suntikan di intramuskular. Karena ingat tadi, vitamin B12 ini diperlukan lambung kita yang sehat atau usus kita yang sehat juga, supaya bisa diserap dengan baik. Ketika terjadi gangguan pencernaan, vitamin B12 tidak bisa diserap dengan baik. Atau Anda juga bisa gunakan yang ditaruh di bawah lidah atau sublingual, karena dia langsung diserap lewat pembuluh darah yang ada di bawah lidah kita. Kemudian kita masuk ke toxicity atau toksisitasnya ya. Tidak ada laporan untuk keracunan dari vitamin B12 walaupun pada dosis tinggi untuk oral. Jadi di sini kalau dari literatur yang saya baca dari sampai 10 mg per hari pun dia aman. Cuman ya kita tidak perlu mengkonsumsi sampai sebanyak itu ya. Jadi sesuaikan dengan dosisnya, konsultasikan lagi dengan dokter Anda. Oke, kemudian untuk dosis requirement RDI dari Australia yang saya dapatkan untuk pria dan wanita sekitar 2,4 mikrogram per hari, kehamilan 2,6 mikrogram per hari, menyusui 2,8 mikrogram per hari. Ingat mikrogram bukan miligram, itu berbeda. Kalau Anda baca di tabel suplemen ada tulisannya MCG, MCG itu mikrogram.
Atau lambangnya seperti ini, silakan lihat gambar, lambangnya mikro. Itu bukan miligram, berbeda ya. Kemudian untuk orang tua, 10-25 mikrogram per hari. Dan pada mereka yang vegan dan vegetarian yang ketat, itu minimal 2-3 mikrogram per hari. Karena tadi sudah saya singgung, vitamin B12 ini merupakan vitamin yang eksklusif terdapat pada jaringan hewan. Sekarang kita masuk ke sumber makanan yang mengandung vitamin B12. Jadi terdapat pada daging, kemudian telur, liver, kemudian makarel, milk, seafood ya. Kemudian pada tumbuhan sumber dari nabati ini biasanya terdapat pada makanan-makanan atau sayuran laut seperti kombu, kemudian seaweed ya, rumput laut. Dan kalau Anda hanya mengkonsumsi itu tidak akan cukup. Jadi untuk Anda yang vegan ataupun vegetarian yang ketat dibutuhkan tambahan suplemen. Tadi sudah saya sebutkan dosisnya sekitar 2-3 mikrogram per hari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat Anda semua terkait vitamin B12. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang agak sulit dimengerti, Anda silakan putar lagi kembali. Sama seperti ketika Anda belajar dulu di sekolah biologi, ada bahasa-bahasa yang mungkin kita dulu bilang bahasa alien ya, karena kita tidak pernah dengar sebelumnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.